Kali ini kita akan membahas tentang apa saja ciri-cirinya jika seseorang terkena guna-guna. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, serta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja ciri-cirinya jika seseorang terkena guna-guna. Jadikan wawasan saja. Semoga dengan memiliki wawasan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih waspada dan berhati-hati. Sebagian dari Anda mungkin masih ingat bahwa dulu sudah pernah saya membahas seputar guna-guna, atau lebih tepatnya ketika itu saya bahas tentang apa bedanya santet, teluh, tenung, dan guna-guna, karena keempat penyalahgunaan ilmu hitam ini sebenarnya berbeda. Santet itu beda dengan teluh, beda juga dengan tenung, dan guna-guna juga beda lagi. Dibandingkan santet, teluh, ataupun tenung, maka ciri utama guna-guna adalah penggunaan media. Jadi meskipun sama-sama dikirimkan dari jarak jauh, maka guna-guna tetap membutuhkan perantara, yang mana perantara ini wujudnya bisa apa saja, macam-macam, bisa berupa barang apapun itu, termasuk barang-barang sederhana yang seringkali tidak terpikirkan, baju, aksesoris, minuman, ataupun makanan. Intinya, guna-guna itu selalu ada alatnya, selalu ada perantaranya, yang harus diberikan kepada Anda bila Anda adalah target guna-guna tersebut. Tujuan orang mengirimkan guna-guna tentu saja macam-macam. Ada yang dikirimkan untuk merusak rumah tangga, sehingga menyebabkan perceraian. Ada juga yang dikirimkan untuk merusak usaha, sehingga menyebabkan kebangkrutan. Ada juga yang menyebabkan sakit. Apapun tujuannya, sekali lagi, ciri-ciri yang akan saya sebutkan dalam video ini baiknya dianggap sebagai suatu wawasan saja. Bila baru satu atau dua ciri saja yang dialami, maka tidak perlu panik. Tidak perlu berlebihan karena belum tentu yang Anda alami ini adalah guna-guna. Hanya saja, Anda memang sebaiknya lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan bila ciri yang Anda alami adalah hampir semuanya. Langsung saja, ciri yang pertama adalah susah tidur di malam hari. Ini adalah hal umum yang wajar dialami banyak orang. Jadi sekali lagi, saya ingatkan jangan buru-buru berburuk sangka. Disimak dulu, apakah Anda juga mengalami gejala-gejala yang lainnya. Ciri yang kedua, sulit mendapatkan jodoh. Selalu jatuh hati pada orang yang menyanyiakan Anda, sehingga hubungan asmara kandas di tengah jalan. Ciri ketiga, dada terasa sakit pada waktu selepas asar. Ciri keempat, sering sakit pinggang tanpa sebab. Sedangkan ciri kelima adalah khusus untuk Anda yang berumah tangga, yaitu sering bertengkar meskipun penyebabnya hanyalah perkara kecil saja. Ciri keenam, Anda merasakan sayang yang sangat berlebihan kepada orang yang baru Anda kenal. Ciri ketujuh, sering merasa gelisah dan kepanasan, tidak tahu apa sebabnya. Ciri kedelapan, kerap mengantuk dan gampang letih ketika beraktivitas. Ciri kesembilan, sering melakukan kebiasaan buruk, yang mana kebiasaan buruk ini tidak Anda miliki sebelumnya. Ciri ke-10, Anda juga sering bermimpi buruk dan menakutkan, yang mana mimpi ini seringkali terjadi berturut-turut. Lalu untuk ciri yang ke-11, khusus untuk Anda para kaum hawa, adalah mengalami haid lebih dari 2 minggu. Tetapi ingat, satu ciri tidak bisa memastikan semuanya. Jadi sebagai langkah awal, bila yang Anda alami baru ciri ke-11 ini saja, maka lebih saya sarankan untuk berobat dulu ke dokter, karena khawatirnya merupakan gejala kesehatan. Ciri ke-12 adalah sering tindihan. Soal apa itu tindihan, sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi dalam keadaan tidur, kita sadar namun badan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Seringkali tindihan ini dibarengi dengan perasaan dada sesak, sulit bernapas, rasa tercekik, dan muncul bayangan hitam mengerikan. Seringkali sosok hitam ini terasa seperti menindih kita. Seperti itulah kurang lebihnya yang disebut dengan tindihan. Lanjut ke ciri ke-13, yaitu mengalami nafsu seks yang berlebihan. Ciri ke-14,
sering melihat sekelebat bayangan di dalam rumah. Ciri ke-15, sering mendengar bisikan-bisikan aneh. Kadang ada perasaan seseorang memanggil nama Anda padahal tidak ada siapa-siapa. Kalau orang tua zaman dulu seringnya bilang, jangan sampai kita menyahut kalau dipanggil seperti ini. Jika menyahut akan jatuh sakit. Biasanya begitu. Ciri ke-16 adalah merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Dan ciri terakhir atau ciri ke-17 adalah selalu merasa ada yang memperhatikan gerak-gerik kita padahal kita sedang sendirian. Kurang lebihnya itulah ciri-ciri jika seseorang terkena guna-guna. Untuk kesekian kalinya saya ingatkan, bila baru mengalami satu ciri saja, tidak perlu panik. Karena bisa jadi terjadinya hanyalah suatu kewajaran saja. Tetapi bila semuanya Anda alami, maka mungkin ini sudah waktunya bagi Anda untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau mencari bantuan yang sifatnya spiritual bila perlu. Tentu saja saya berharap semoga tidak ada satupun dari Anda mengalami semua ciri-ciri tadi. Semoga masing-masing dari kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan pelindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.